Kami adalah pemaksa Al-Mahdi. Jangan salahkan Muhammad Qasim. Dia tidak pernah mengaku Al-Mahdi. Dia bahkan selalu melarang mengaitkan dirinya dengan Al-Mahdi. Kamilah yang memaksakan julukan Al-Mahdi pada dia. Tapi Anda juga tidak bisa menyalahkan kami begitu saja. Karena kami punya hujah yang kuat. Jika Anda ingin menghentikan kami, silahkan bantah hujah kami berikut. Orang yang mendapat petunjuk, Al-Mahdi, di akhir zaman. Mimpi baik adalah petunjuk untuk Islam akhir waktu. Di akhir zaman, tidak diragukan lagi itu adalah mimpi yang baik, atau benar atau yang dapat dilihat oleh orang-orang beriman sebagai tanda-tanda khusus dari Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hal itu karena pengaruh kenabian yang jauh dari masanya sehingga Allah akan memberikan ganti rugi kepada orang-orang mukmin di hari akhir berupa mimpi yang baik dan benar sebagai kabar gembira dan peringatan agar mereka tetap teguh dalam iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa mimpi yang baik dan benar adalah bagian dari 46 Januari 46 kenabian. Dari Anas dan Ubadah bin Syamitra bahwa Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 46 kenabian. Hadits Bukhari, Muslim, Ahmad, Turmudzi dan Abu Dawud. Mimpi orang mukmin di akhir zaman sangat sedikit kebohongan atau berasal dari setan. Ketika waktunya sudah dekat, akhir zaman, banyak mimpi orang-orang mukmin yang tidak bohong. Dan sesungguhnya mimpi di antara kamu adalah mimpi orang yang paling jujur perkataannya. Hadis riwayah Muslim. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, mimpi seorang muslim adalah apa yang dilihatnya, atau diperlihatkan. Dan dalam hadits Ibnu Musyir, mimpi yang baik adalah bagian dari 46 nabi. Hadis riwayah Muslim. Demikianlah Rasulullah mempertimbangkan masa kenabiannya yang telah selesai dan tinggallah yang menerima tanggapannya, yang disepakati dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah bersabda, tidak diterima dari kenabian kecuali ditolak. Mereka bertanya, apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, mimpi itu baik atau benar. Riwayat hadits Bukhari. Hadits ini menegaskan bahwa bahkan jika seseorang menerima mimpi yang baik dan benar, sebagai bagian dari kenabian, seperti yang dialami oleh Muhammad Qasim, bukan berarti kemudian menjadikan seseorang seperti Muhammad Qasim sebagai nabi, karena tidak ada lagi nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Karakteristik orang yang mendapat petunjuk, Al-Mahdi. Rasulullah bersabda, seandainya hanya satu hari di dunia, Allah akan memperpanjang hari sehingga Dia mengirimnya seorang pria dari kuil saya yang namanya mirip dengan saya dan nama ayahnya mirip dengan nama ayah saya. Dia akan mengisi bumi dengan kebenaran dan keadilan seperti sebelumnya dipenuhi dengan ketidakadilan dan penganiayaan. Riwayat hadis Abu Dawud, 9435. Rasulullah bersabda, Al-Mahdi dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Sunan Abu Daud. Karena petunjuknya masih kurang, bagaimana caranya? Selanjutnya untuk mengetahui Al-Mahdi yang sebenarnya sebelum mengambil baiat. Sebuah. Carilah sumber dari hadits syahih mengenai ciri-cirinya. B. Memahami nama gelar Al-Mahdi dan mencocokkannya dengan realita masa kini. Al-Mahdi, artinya seseorang yang akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan di akhir zaman. Imam Mahdi, imam, berarti, pemimpin, Mahdi, berarti, yang mendapat petunjuk. Dari nama gelarnya sudah jelas, bahwa Imam Mahdi adalah orang yang mendapat petunjuk. Pertanyaan penting berikutnya adalah, petunjuknya melalui apa? Rasulullah bersabda, tidak ada yang tersisa dari kenabian, kecuali peringatan. Mereka bertanya, apa peringatannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mimpi baik atau benar. Hadits riwayat Bukhari. Rasulullah setelah selesai sholat subuh bertanya, apakah ada di antara kalian yang bermimpi semalam? Dia melanjutkan, sesungguhnya tidak ada yang tersisa setelah aku, kematianku, apapun dari kenabian selain mimpi yang benar.
Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud 4363. Dan ini adalah pesan terakhir dari Nabi sebelum kematiannya. Dari Abdullah bin Abbas dia berkata, Rasulullah pernah menurunkan tirai, dan kepalanya dibalut dengan kain karena sakit, yang akhirnya menyebabkan dia meninggal. Kemudian dia berkata, Ya Allah, aku telah menyampaikan. Dia mengulanginya 3 kali, sesungguhnya tidak ada nabi yang tersisa, petunjuk, kecuali mimpi yang benar, yaitu mimpi yang dilihat atau diperlihatkan seorang muslim kepada seorang hamba. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah Nasai, sahih. Rasulullah bersabda, jika kalian semua melihat panji hitam datang dari arah sebelum Khurasan, maka sambutlah, meski harus merangkak di atas salju. Sesungguhnya di tengah-tengah panji itu ada Khalifah Allah yang dibimbing. Artinya Al-Mahdi. Ibnu Majah, Abu Nuaim Al-Hakim. Dari hadits-hadits tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas memberi isyarat bahwa akan ada seseorang di akhir zaman yang dibimbing melalui mimpi. Mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman disebut atau diberikan gelar Al-Mahdi. Mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim penuh dengan peringatan dan kabar baik bagi setiap manusia yang masih hidup di dunia ini. Ini karena mimpinya juga berkaitan dengan gejolak akhir zaman, yang waktunya sudah sangat dekat. Umat Islam harus bisa melakukan persiapan dan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak tersebut sebelum semuanya terjadi jika hanya para ulama dan tokoh Islam yang mau memperhatikan mimpi Muhammad Qasim ini, karena solusinya ada pada mimpi Muhammad Qasim itu sendiri berdasarkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan. Berdasarkan nubuat Rasulullah di atas, maka adalah hal yang wajar ketika orang-orang yang meneliti mimpi Muhammad Qasim mulai berpikir bahwa Muhammad Qasim adalah Mahdi yang dijanjikan Rasul Allah. Apalagi Qasim tidak membawa syariat baru atau apapun yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadits. Dan yang tidak kalah penting, dia juga tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Al-Mahdi. Bahkan, dia selalu menolak dikaitkan dengan Al-Mahdi. Alasan utama kami adalah supaya Anda memperhatikan mimpi-mimpinya.